Siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti ini nanti dikoreksi sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan apa? Dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru. Pak, ini kan tadi ada beberapa orang tua yang udah nilai skornya segini, cuman setelah itu ya memang ada ketentuan-ketentuan yang mungkin di internal dinas pendidikan dan di Kemendiknas, karena kan ada perbedaan-perbedaan, bukan perbedaan ya, ada ketentuan-ketentuan yang bersifat skala nasional dan skala daerah. Nah, orang tua namanya kan mempersepsikan, misalnya gini, kejuaraan di provinsi itu skornya di bawah kejuaraan nasional. Kayak tadi kan, saya juara nih di luar negeri, tapi itu tidak diakui sebagai kejuaraan yang terdaftar di Kemendikdasmen. Kayak gitu. Tadi banyak juga orang tua yang terjebak dengan narasi pemetaan itu. Awalnya mereka mengira itu bukan maksud pendaftaran. Sebenarnya pemetaan itu bukan pendaftaran, tetapi ketika orang sudah terpetakan dengan baik, kemudian dalam sisi kualifikasi sudah memenuhi syarat, ya sudah jalan. Nah kan gini loh, misalnya yang dari 340.000 ini sudah terpetakan sekian, yang belum terpetakan itu misalnya 1.000 orang. Nah 1.000 orang ini problemnya apa? Ketika di sekolah ini dia masih memenuhi syarat, ya kembali ke sekolah ini. Ketika di sekolah ini ternyata kayak tadi yang dari Sanawiyah tidak memenuhi syarat, ya dia harus ke sekolah ini. Gitu loh Pak. Dan itu juga bisa dibikin manual kok, gampang. Pak, tadi kata Bapak ada pernyataan jangan beribet. Iya. Itu gimana Pak? Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi saya lihat. Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Karena ketentuan gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo. Kalau saya melihat problemnya tadi sederhana, seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol, makanya saya mau panggil sekarang, gitu loh. Ini teknis banget, nggak ada yang berat. Pak, soal orang tua tadi, sekolah Bang Pak katanya apa tuh? yang jalur akademik Pak, kan itu ada syarat IQ ya Pak ya. Itu katanya terlalu ketinggian dan dia minta diaudit. Ya kalau diterimanya seperti kalau apa? Kan 130 ya Pak ya? Kalau tidak tinggi ya bukan maung namanya. Ada pernyataan agar orang tua itu di beberapa daerah yang tidak panik